Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Laili Maufiro, salah satu mahasiswa S1 Manajemen dari Universitas Ma'arifat Syumulatif dengan NIM 241221093. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni tentang perbedaan dan juga persamaan dari e-bisnis. Nah, di presentasi kita kali ini kita akan mempunyai 4 tahapan dari setiap bab, yakni yang pertama ada pengertian dari e-bisnis, e-commerce, dan juga digital business. Yang kedua ada perbedaan dari ketiga tersebut. Yang ketiga ada persamaan dari ketiga tersebut. Dan juga yang keempat ada manfaat dari e-bisnis, e-commerce, dan juga digital business di era teknologi yang sudah canggih ini. Langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama, yakni pengertian dari e-bisnis, e-commerce, dan juga digital business. Nah, e-bisnis sendiri itu apa sih? E-bisnis adalah salah satu jenis kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi dengan menggunakan web, internet, dan juga yang lain-lainnya yang berbasis digital. Nah, lalu apa bedanya dengan pengertian dari e-commerce? E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Salah satu contohnya yang sekarang lagi viral adalah Shopee dan juga TikTok Shop. Lalu, apa itu digital business? Digital business adalah bisnis yang telah menggunakan teknologi untuk menciptakan produk atau jasa dan memasarkannya secara online melalui media digital, terutama internet. Kita akan masuk ke bab kedua, yaitu perbedaan. Perbedaan dari e-bisnis, e-commerce, dan juga digital business. Nah, yang pertama, jika e-bisnis, dia tidak melibatkan transaksi uang, jadi tidak ada transaksi uang sama sekali. Dan juga e-commerce, itu melibatkan transaksi uang, seperti yang ada di tabel belakang saya. Dan digital business itu tidak ada transaksi sama sekali. Lalu, jika e-bisnis, dia digunakan untuk edukasi dan juga komunikasi antara pebisnis dan konsumen melalui web, katalog, dan juga yang lain-lain. Nah, lalu e-commerce sendiri itu dijadikan untuk jual beli barang. Jadi, misal teman-teman mau shop online atau membeli barang secara online, itu biasanya tersedia di e-commerce. Nah, lalu jika digital business itu digunakan untuk merencanakan dan juga menciptakan produk dan jasa berbasis digital. Jadi, jika digital business ini adalah tempat untuk merancang dan juga menciptakan suatu produk atau jasa yang nantinya ini nanti akan dikenalkan ke konsumen dan juga ke masyarakat umum melalui e-bisnis. Lalu akan dilakukan transaksi jual beli di e-commerce. Jadi kurang lebih seperti itu bagannya. Nah, jika e-bisnis dia membutuhkan sistem yang lebih kompleks. Jadi banyak sistem di e-bisnis. Dan jika e-commerce dia hanya membutuhkan sistem pemasaran karena dia berbasis transaksi. Lalu jika digital business dia hanya membutuhkan sistem teknologi untuk merencanakan atau menciptakan produk dan juga jasa. Lalu, jika e-bisnis dia merupakan subsistem dari digital business dan e-commerce itu adalah subsistem dari e-bisnis. Sedangkan digital business itu adalah sistem keseluruhan dari semua bisnis yang berbasis digital. Nah, urutannya adalah dapat dilihat dari bagian ini, yakni digital business adalah yang tertinggi, di mana ini adalah induk dari semua sistem bisnis yang berbasis digital. Lalu di bawahnya ada e-bisnis yang merupakan salah satu web atau katalog untuk memperkenalkan produk-produk atau jasa yang sudah direncanakan dan juga diciptakan tadi di digital business. Lalu ada e-commerce, yakni lapak atau sebuah forum atau sebuah tempat di mana kita bisa melakukan transaksi jual beli secara online. Lalu kita akan langsung masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni persamaan dari e-bisnis, e-commerce, dan juga digital business. Nah, apa saja sih persamaannya? Di sini saya jelaskan secara singkat persamaannya.
dari ketiga-tiganya mereka sama-sama memajukan perusahaan menjadi lebih besar. Jadi semua perusahaan yang menggunakan digital business atau e-business atau sistem e-commerce, dia akan tumbuh step by step menjadi lebih besar. Lalu sama-sama adanya pertukaran barang, jasa maupun informasi sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Jika di digital business dan juga e-business itu maka ada penciptaan barang dan juga pengenalan produk. Lalu di e-commerce ada sistem jual beli. Lalu mereka juga sama-sama pastinya berbasis digital. Baik, kita akan masuk ke bab terakhir, yakni bab 4 tentang manfaat atau keuntungan yang kita peroleh jika kita menggunakan salah satu metode atau sistem dari 3 ini, yakni digital business, e-commerce, dan juga e-business. Nah, yang pertama ada mempercepat proses internal perusahaan. Sesuai yang tadi sebelumnya saya katakan ya, mereka sama-sama memperkembangkan atau membuat perusahaan itu grow up. Lalu yang kedua ada banyak menghasilkan profit, karena di e-commerce sendiri juga ada transaksi jual beli yang pastinya akan ada salah satu pihak yang diuntungkan. Lalu yang ketiga ada transaksi yang dilakukan lebih cepat karena kita menggunakan e-money, bank, dan juga segala macamnya, dan tinggal transfer maka sudah selesai kita menerima barang. Lalu yang keempat ada meminimalisir modal untuk bisnis atau usaha, karena biasanya kita kalau mau usaha di offline kita perlu outlet atau tempat offline di mana kita mungkin harus sewa atau beli tempatnya dulu, dan juga harus ada modal tersendiri buat biaya produk. Nah, jika kita menggunakan e-commerce atau e-business atau digital business, maka kita hanya memerlukan internet dan juga smartphone mungkin atau laptop untuk mendukung bisnis kita di ranah digital. Lalu yang kelima ada memudahkan komunikasi bisnis, yang pastinya karena kita sangat cepat ya, digital itu sangat efisien dan juga praktis sesuai dengan keuntungan dan manfaat nomor 6, yakni efisien dan praktis. Jadi kita tidak perlu bertemu secara langsung, kita tidak perlu melakukan tawar menawar ya. Jadi sudah ada harga tetap, sudah ada harga yang dipatok, dan kita bisa membayarkannya melalui Baik, segitu saja presentasi kali ini. Terima kasih. Dan juga bila ada salah kata maupun perilaku atau mungkin ada yang belum jelas, mohon dimaafkan. Dan juga focus on developing yourself and think less about people affairs. Jadi semoga sukses semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.